tidak tahu perjalanan hidup, mati, semuanya itu apa yang disuguhkan sama agama kamu? Kayak itu gitu. Apakah Tuhan kamu nggak menjelaskan ini dengan terang atau dengan dijelaskan lewat kitab Al-Quran? Yuk, tunjukkan kebenaran Yesus bahwa dia jangan ada tulisan Allah ya. Oke. Ayo kita uji kebenarannya. Anda kan ingin bukti. Tunjukkan bukti satu, Yesus menciptakan sesuatu. Mana menciptakan dia? Oke. Lazarus yang dibangkitkan itu diciptakan. Bukti. Jangan tulisan bukti. Ya, itu adalah bukti yang ditulis. Nah, ketika ada orang membangkitkan orang mati, apakah juga dia juga Tuhan? Oke. Adakah satu orang yang bisa melakukan itu? Oh, masa Anda nggak tahu? Silakan. Iya, masa nggak tahu? Ya silakan. Jawab kalau ada. Hah? Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Ya udah, kalau memang ada silakan. Yang mana? Jangan bilang Anda tidak tahu ya. Jawab aja. Ada tidak yang bisa melakukan seperti Yesus? Nggak tahu. Loh, silakan sebutin kalau ada. Anda kan bilang selalu mana buktinya? Mana buktinya? Saya berbicara dengan orang botol ternyata. Ya, Anda aja nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Iya kan? Lazarus dibangkitkan sama Yesus itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Coba Tuhan lain ada nggak? Kamu harus jawab itu. Bro, dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan. Itu bukan bangkit. Namanya bangkit sesuatu yang mati. Yang mati apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Ya bangkit tubuh, jiwa, dan roh. Itu baru bangkit. Kalau yang kamu jelaskan tadi itu jadi hantu. Lah iya, yang jatuh misalnya, yang jatuh tubuh, jiwa, roh, bangkit lagi berarti harusnya bangkit dengan yang utuh juga lah, logikanya. Kan bangkitnya bukan di alam dunia lagi. Makanya ruhnya. Ya terserah mau di alam manapun, berarti itu namanya tidak kebangkitan. Itu namanya jadi hantu. Karena memang roh itu sebagaimana adanya dia ada, ya dia ada roh itu. Itu tidak pernah dikatakan bangkit. Karena roh itu tidak pernah mati. Sesuatu yang tidak mati bagaimana dikatakan bangkit? Logika ini. Boleh tepuk jidat? Pusing-pusing juga saya. Karena kamu imani saja. Kamu bahkan tidak tahu perjalanan hidup, mati, semuanya itu apa yang disuguhkan sama agama kamu. Agama kamu tidak menjelaskan siklusnya manusia dari mati, dari hidup, dihidupkan, mati, hidup lagi. Kalian nggak tahu ujung dari nasib hidup kalian. Ada penjelasan. Jelaskan kalau ada. Iya, maksudnya saya kan tidak. Bagaimana siklus hidup manusia di dalam iman kamu itu jelaskan kalau memang ada. Ada Ibu, dijelaskan dalam Al-Quran, perjalanannya ada. Seperti apa? Cuman masalahnya Ibu tidak sampai ke situ. Saya enggak. Cuman Anda imani saja gitu kan. Oke Bu. Iyalah, kenapa hal sesimpel ini harusnya? Kalian itu dari kecil ya, dari suara Bapak ini ya usianya udah 40 ke sana ya. Sudah Anda udah paruh baya begini, Anda bahkan tidak tahu hal paling basic dari agama Anda yang menjelaskan siklus hidup manusia itu gitu. Apakah Tuhan kamu nggak menjelaskan ini dengan terang atau dengan dijelaskan lewat kitab Al-Quran? Hanya saja saya tidak mendalami. Itu masalah. Imani saja. Ya imani saja kan. Ya kalau kamu tidak mengerti artinya kamu beriman buta. Pokoknya ikuti aja, tahu nggak tahu ikuti kan, itu namanya iman buta kan? Tidak, saya kan sering memang saya dulunya kan tidak kayak pelajari betul, tapi setidaknya kan saya mendengar ceramah dari ustadz yang mempunyai Ada tidak dijelasin dari ceramah itulah? Ada, cuman ya lagi nggak ada ini. Cuman nggak ada. Lupa. Thank you Kakak Tetes. Thank you Bang Andi. Terus gimana? Jadi kamu bahkan nggak tahu hal yang paling simpel ini. Lalu apa yang kamu lakukan? Beribadah. Beribadah? Iya. Beribadah kepada siapa? Ya Tuhanku, Allah. Kepada Tuhan kamu? Ya, Tuhanku. Seperti apa Tuhanmu?
Oh, tidak bisa. Tidak bisa dijelaskan bentuknya. Tuhannya nggak bisa dijelaskan, siklus hidup manusia di dalam imannya nggak bisa dijelasin. Terus lu mau ngapain hidup ini? Mending macul. Kenapa terus sudah tidak bisa? Itu gimana? Kamu melakukan sesuatu yang sia-sia gitu. Oh, Kamu tidak mengenal Tuhanmu. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Gimana? Walaupun saya tidak melihat wujud aslinya, tapi itulah iman. Iman kami. Walaupun kami tidak melihat, tapi kami Buta lah, walaupun nggak tahu dia apa, beriman, ya itu namanya iman buta. Sama kayak cinta buta, kamu nggak kenal siapa cewek itu, pokoknya cinta aja gitu. Itu namanya Kan- cinta buta kan? kan seperti gini. Kami Muslim saat di surga akan bertemu dengan Tuhan kami, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ketemu? Ya, kami kan ketemu dan harinya hari Jumat. Harinya hari Jumat. Ya, kami itu sudah dijelaskan. Kami akan bertemu dengan yang Maha Kuasa. Kenapa Yang tidak hari Senin? nggak bisa. Itu sudah ditentukan dia hari Jumat. Oh, hari Jumat. Ketemu. Itu pasti ketemu. Itu pasti. Kalau sudah di Ini kayak, surga. kayak pacaran di FB gitu kan. Nggak ada mukanya, nggak ada ini. Pokoknya nanti di stasiun ketemu, begitu. Iya sudah ditentukan di surga nanti pasti kita ketemu. Jadi Oke, waktu di dunia, waktu sekarang, kan kamu tidak tahu wajah dia seperti apa. Terus nanti ketemu. Gimana kamu memverifikasi itu dia? karena cuma dia. Jadi gimana? Gimana cara kamu mengenali? Sama kayak kamu janjian sama cewek di FB, namanya Sri, terus tulisan-tulisan mukanya nggak ada ketemu. Terus kamu gimana memverifikasi kalau itu si Sri? Kan Ini apa-apaan ini? Iya kalau ketemu, iya kalau dia ngedatangin kalian. Kalau dia nggak ada ternyata pasti ternyata datang. itu bot. Pasti datang dia. Gimana kalau dia ternyata hantu? Gak ada hantu di sana. Gak ada. Gimana? Loh, kamu ke tempat alam yang kamu bilang tadi, kamu taunya itu dari siapa? Gitu. Apa betul kamu nanti diajak ke alam barzah sana, atau apa kamu betul nanti dibawa ke surganya? Siapa tahu itu cuman hanya tulisan, hanya janji-janji. Ya kan? Oh, Karena tidak. memang nggak jelas. Itu hal pasti. Hal pasti. Bagaimana kamu mengatakan itu suatu kepastian? Itu Kalau sudah itu suatu dijanjikan. kepastian, Bang. Iya, Kalau sudah itu suatu dijanjikan, kan? kepastian. Loh, penjelasan itu bukan kepastian. Penyataan dengan pernyataan itu beda. Pernyataan itu penjelasan. Penyataan itu harus dinyatakan, dibuktikan. Sesuatu yang pasti itu sudah dibuktikan. Ada tidak buktinya? Kalau seperti itu sama halnya ibu menanyakan ke saya seperti kamu yakini enggak surga dan neraka itu ada? Itu. Kalau kamu yakini, pernah enggak kamu ke sana? Kan pasti pertanyaan itu. Kan seperti itu pertanyaannya kawan. Ya harus ada baru dipercaya. Kalau tidak ada, Iya, ngapain betul. dipercaya? Itu yang selalu bermasalah. Kok bermasalah? Itu namanya logika. Iya, Kalau jadi kalau kita tidak mempertanyakan itu, apa bedanya kita dengan bebek, dengan beruang, dengan hewan-hewan yang tidak mempertanyakan sesuatu yang ada pada dirinya? Namanya kita dikasih akal. Itulah fungsi akal itu, untuk bertanya. Kenapa hewan tidak berakal? Ya karena dia tidak akan mempertanyakan sesuatu. memang Jadi dia kamu manusia dengan hewan berbeda atau sama? beda lah masa hewan. Nah kalau beda ya harus dipertanyakan. Gitu. Hewan itu memang diciptakan begitu, tidak berakal, hanya Nah, lalu. saya tanya, kalau kamu tidak sama seperti hewan, kenapa Karena- kamu tidak mempertanyakan sesuatu itu dengan bukti? Sudah itu lah. Man. Itu. Kalau hewan itu contoh kayak bebek, ayo masuk ke kandang, cas, dipotong, dipanggang. Dia tidak mempertanyakan kenapa harus masuk kandang, padahal dia tahu akhirnya akan dibun-bun gitu loh. Lah seperti kamu juga, kamu harusnya dibawa ke suatu tempat, tapi kamu tidak mempertanyakan tempat itu apa, seperti apa. Bisa jadi kamu seperti bebek tadi, dikira masuk kandang mau dapat makanan, ternyata dipanggang. Ya jangan seperti bebek kamu. Kamu harus Enggak lah. pertanyakan itu tempat apa, seperti apa. Itulah fungsi akal. Betul tidak? Masa kamu samakan dirimu dengan bebek, disuruh masuk kandang masuk, dipanggang, udah selesai. Bisa jadi nasib kamu seperti bebek kalau kamu tidak mempertanyakan sesuatu. Betul tidak? Iyalah, kamu mau nasibnya sama seperti bebek itu. Hidup, tidak bertanya, masuk kandang, dipenggal,
Sudah ada, itu sudah ada tuntunan dari Al-Quran. Kalau Ada bukti nggak? Saya tanya, ada bukti tidak? Karena Iya, tuntunan untuk masukkan kandang ke bebek itu juga banyak di YouTube. Sudah ada bukti belum? Al-Quran sudah tuntun kita, ada di situ. Cuma Saya nggak nanya itu, ada Yang bukti tidak? di Al-Quran ada. Ada bukti nyata tidak? Kalau tulisan, ya ini ingredients dari krim saya ini juga katanya begini, 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 nanti membuat lembut begini, putih-putih. Tapi tidak ada bukti itu tidak akan bisa dipercaya. Ini saya tulisan aja. Masa iman tulisan doang? Iman itu ada bukti. Iman itu adalah sesuatu yang diharapkan dan bukti segala sesuatu. Itu namanya iman. Kalau tidak dibuktikan ya itu namanya bukan iman. Itu namanya apa? Iya aja. Iman itu harus dibuktikan, Pak. Karena kita berakal. Karena kita tidak sama seperti hewan yang namanya bebek tadi. Tuntunannya sama yang punya bebek, masuk kandang, makan dedek, cek, keluar sore-sore, masuk lagi, penggal. Itu tuntunan juga. Tuntunan yang seperti apa? Kayaknya harus ada bantuan saya ini. Kalau otak saya sendiri ini kayaknya. Maksudnya gini, Pak. Maksudnya adalah seperti ini. Kamu harus belajar iman kamu. Jangan hanya imani saja. Kamu harus belajar agama kamu. Kamu mau sampai kemana? Kamu tanyalah pembawa agama ini, ya, pembesar-pembesar agamamu gitu. Jangan kamu beriman buta. Seperti apa? Ada bukti enggak? Jangan sampai nasib kamu ini seperti bebek tadi. Yang kamu kira ya, yang dianggapan bebek itu juga, oh saya bakalan makan dedek yang enak, rasa keju gitu. Nyatanya kan dipenggal gitu kan, dipanggang gitu. Jangan sampai kamu itu bernasib sama seperti bebek yang cuman imani aja. Suruh masuk Bebek kandang, tak punya keluar otak gitu. kandang. Iya, karena kita beda dengan bebek. Saya juga berharap Bapak berpikir sampai situ. Iman kamu itu seperti apa? Ada bukti tidak? Kalau tidak terbukti ya jangan mau. Enggak, tetap Perlu saya. perenungan. Seperti itu maksud saya. Ya kan sayang gitu, udah dikasih Tuhan akal, cuman kayak bebek hidupnya. Iya, Kandang keluar kandang. saya kan sudah pelajari pelan-pelan lah. Gitu. Iya, selain kamu pelajari, ada bukti tidak? Nah, itu yang mau saya maksud adalah ada bukti tidak? Seekor bebek tadi, ternyata dia dimahkotai masuk kandang tidak dipenggal. Nah, kalau ada bebek yang hidupnya dengan tuntunan seperti itu, terus tiba-tiba dia dimahkotai, tidak mengalami kematian, tidak dipanggang, nah itu baru saya ikutin. Bebek kan tidak punya otak dia. Makanya saya bilang, Anda jangan kayak bebek. Itu, saya maunya Anda jangan seperti bebek. Imani-imani, tahu-tahu kejebak gitu loh. Tahu-tahu kecelek, nggak taunya dipanggang. Dikira bebek tadi, ini kan bakalan dikasih mahkota. Tahu-taunya kan dipanggang. Nah, jangan sampai juga agama kamu memperlakukan kamu seperti bebek itu. Kamu kira bakalan dihadiahi apa, ternyata dipanggang di neraka. Tapi satu hal, Pak, yang harus direnungkan itu tadi. Kalau amal ibadahmu yang menyelamatkan kamu, untuk apa Tuhanmu? Iya, karena kamu selamat itu oleh kerja kerasmu, usahamu untuk menjadi manusia baik. Berarti kamu sebenarnya jadi ateis saja bisa masuk surga. Oh, tidak bisa. Dengan timbangan surgamu itu harusnya kamu jadi ateis, kamu bisa masuk surga. Tidak bisa. Kalau dalam agamanya kita itu Lalu apa fungsi Tuhan kamu? tidak bisa. Ada. Tidak ada. Iya dong, nggak ada buktinya kan? Karena kamu masuk surga karena amalmu, perbuatanmu. Ya, jadilah ateis. Ateis itu lebih baik saya lihat. Saya tidak mau jadi ateis. Nah, karena jadi ateis itu ya bang, ya jadi ateis itu lebih baik bahkan daripada beragama. Tidak Karena mau. memang nggak ada. Ya, jadi Tuhan itu jangan disfungsi seperti itu. Untuk apa Tuhan disfungsi? Tuhan yang menyelamatkan kamu. Tuhan Allah itu sudah baik ke kita. Dia berikan kita makan, minum. Dia ciptakan ini di bumi. Kapan dia ngasih makan? Iya kan, dia kasihkan perantara kita kan cari makan di bumi. Ada air, Karangan. ada buah-buahan dan segala macamnya. Itu kan Itu kan yang karanganmu. kita. Sebelum ada bukumu, buah-buahan udah ada. Iya. Sebelum ada kitabmu, tuntunanmu, pisang udah ada. Apel udah ada, anggur udah banyak. Iya, itu waktu zamannya. Jadi apa Kan di bisa surga. membuktikan? Coba, apa bisa membuktikan dia ngasih itu Tuhanmu?
Coba kamu ambil di toko buah. Kalau kamu nggak bayar, kamu digebukin loh. Kan kata kamu buah-buahan, makanan, naik masuk ke warung Padang. Kalau kau nggak bayar, digebukin. Katanya Tuhanmu yang ngasih. Sekarang itu yang pertama. Gimana kamu bilang katanya dikasih? Loh, harusnya kamu datang ke warung Padang, makan sepuasnya. Pergi kamu pulang, ya kan? Bayar dulu. Enggak, ini dikasih Tuhanku. Coba andalkan kata-kata. Itu yang sekarang. Kalau zamannya ada dari dulu juga seperti itu. Tidak. Ya kan? Lah itu jual beli di zaman mana? Jual beli di zaman mana? Dari dulu jual beli. Zaman Adam tidak lah. Zaman Adam yang mana? Adam Suseno sama ini Inul Daratista. Adam kan manusia pertama. Lah matilah Adam kalau tidak Kamu aja makan. nggak bisa membuktikan Adam itu ada. Lah bagaimana saya tidak bisa dapat di sana? Jadi zamannya dia. Tapi di dalam Al-Quran Oke, dijelaskan. harusnya kamu bilang ke warung nasi Padang, di zaman Adam ini nggak ada jual beli, saya makan aja, jangan kamu jual. Bisa kamu bilang itu? Berarti bohong. Berarti narasi di dalam panduan kitab kamu juga nggak benar dong. Karena kamu bilang tadi di zamannya Adam nggak ada jual beli. Ya kamu bilang coba berlaku nggak itu? Kalau nggak berlaku berarti nggak benar. Nggak bisa lah berlaku sekarang. Berarti itu nggak benar dong. Berarti dari Adam ada jual beli dong harusnya. Ada. Ya harus relate. Gimana nggak relate? Weh, kayaknya harus dibantu Ustadz ini kalau bagi ini. Boleh lah, panggil lah Ustadznya. Gak apa-apa, bagus. Soalnya Ustadz belum ada masuk di sini nih. Kalau ada nih pasti mau ini bergabung ini. Iya, panggil lah Ustadz. Nggak apa-apa, aku juga penasaran. Jadi gimana ini? Ini kayaknya ada Ustadz ini banyak yang komen ini. Banyak Ustadz sini nih. Yang mana Ustadz? Nah, ini mungkin Ustadz, mana suaranya? Aduh, Ustadz. Ustadz Nah, itu Japar. Ustadz. Aku Pak Ustadz Japar.